penyangga-penyangga masyarakat yang mulia. Kemudian nama dari surat yang agung ini yang bersandar kepada dalil tauqifi namanya suratul Hujurat. Ya, al-hujurat min al-buyut, ya, maknanya adalah kamar. Dinamakan dia hujurat di dalam banyak kitab tafsir dan di seluruh mushaf, ya, dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mengatakan diturunkan surat Al-Hujurat di Al-Madinah. Dinamakan dia Al-Hujurat karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan Al-Hujurat pada ayat yang keempat, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Hal ini atau ayat surat ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kisah bagaimana Bani Tamim memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dari belakang tembok, dari luar diteriaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Mahayimi berkata, dinamakan dia Al-Hujurat karena isi dari ayatnya dicabut kemanusiaan terhadap orang-orang yang tidak mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, terhadap orang-orang yang tidak memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan surat ini tidak punya nama lain kecuali Al-Hujurat. Adapun keutamaannya, Ubay bin Ka'ab mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Hujurat u'tiya minal ajr asyra hasanat bi'adadi man ata'a Allah wa asah." Siapa membaca suratul Hujurat, Allah berikan dia pahala 10 kali lipat sejumlah orang yang taat dan sejumlah orang yang maksiat, dan hadis ini maudhu'un, hadis palsu. Inilah dia muqaddimah, pendahuluan tentang suratul Al-Hujurat. Maka silakan bagi para pemirsa yang di rumah, ya, dilihat, ya, mushafnya, dibuka suratul Hujurat ayat 1 sampai ayat 3 insyaallah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam ayat yang mulia ini, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan mendahului Rasulnya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Janganlah kalian meninggikan suara kalian melebihi suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul, dan jangan pula kalian
mengeraskan suara sebagaimana kerasnya kalian terhadap yang lainnya. An tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Nanti pahala kalian semuanya akan terhapus dan hilang sedangkan kalian tidak menyadari. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Orang-orang merendahkan suaranya di sisi Rasul. Mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla sebutkan ayat yang pertama ini. Hadza mutadhamminun lil adab. Ayat ini mengandung adab, budi pekerti, tingkah laku terhadap Allah maupun terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan Allah, mengagungkan Rasul, memuliakan Allah, menghormati Allah, menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan Allah, memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perintahkan hamba-hambanya yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Ya. Laksanakan iman tersebut. Hai orang beriman yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Yang melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasul, menjauhkan larangan Allah, menjauhkan larangan Rasul. Hendaklah orang-orang beriman berjalan di belakang perintah Allah, mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala urusan mereka. Ini makna ayat ini. Berjalan di belakang perintah Allah, ikuti sunnahnya Rasul, petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan dahului Allah, jangan dahului Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan berbicara sampai ada pembicaraan dari Allah. Jangan berkata sampai ada perkataan dari Allah. Jangan memerintahkan sesuatu sampai ada perintah dari Allah Azza wa Jalla. Inilah dia hakikat adab yang wajib terhadap Allah dan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah tanda kebahagiaan seorang hamba, tanda keberuntungan seorang hamba, tanda kesuksesan seorang hamba. Apabila adab ini hilang, maka hilanglah kebahagiaan yang abadi. Hilanglah dia kenikmatan yang abadi. Maka ayat ini larangan keras mendahului firman Allah, mendahului sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengedepankan ucapan manusia di atas ucapan Allah, di atas ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, kapan telah nampak bagi kita sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajib diikuti. Wajib dikedepankan di atas ucapan siapapun. Ingat ucapan al-Imam al-Jalil Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Man istabana lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yahillu lahu an yada'aha liqauli ahadin kainan man kana. Barang siapa yang telah nampak jelas baginya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak halal untuk ditinggalkan hadis itu gara-gara ucapan siapapun. Wajib dikedepankan. Ini makna ayat ini. Ini adab kita. Adab yang wajib. Kemudian Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk bertakwa secara umum. Sebagaimana disebut oleh Talq bin Habib tentang definisi takwa yang paling baik. An ta'mala bi ta'atillah. Engkau laksanakan ketaatan kepada Allah ala nuri minallah, berdasarkan cahaya ilmu dari Allah Azza wa Jalla. Jadi beramal itu ada dalilnya. Tarju thawab Allah. Harapkan pahala Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang suruh berharap. Yarjullah wa rasulah. Ya. Yarju liqa Allah. Yuriduna wajhah. Ya. Harapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Wa antatruka ma'siyat Allah. Tinggalkan maksiat-maksiat kepada Allah Azza wa Jalla ala nuri min Allah, berdasarkan ilmu. Ada cahaya, dalil, bukti dari Allah. Bukan karena orang. Takhsha iqab Allah, takut akan hukuman Allah Azza wa Jalla. Fattaqun nar, takut akan neraka. Innallaha sami', sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mendengar seluruh suara. Dalam setiap waktu. Di tempat yang paling tersembunyi. Di arah yang paling tersembunyi. Alim. Allah Maha tahu yang nampak maupun yang sembunyi. Yang terdahulu maupun yang belakangan. Yang wajib maupun yang mustahil.
yang mungkin maupun yang tidak mungkin. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan dua nama yang mulia ini, Sami'un Alim, setelah larangan untuk mendahului Allah dan Rasulnya, dan setelah perintah bertakwa, ini adalah anjuran untuk melaksanakan ya perintah-perintah yang baik tersebut dan adab-adab yang mulia tersebut, dan jangan tidak melaksanakannya. Sebab apa? Allah Maha tahu. Allah Maha mendengar kalian mengerjakan atau tidak mengerjakannya. Kemudian Allah Azza wa Jalla katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Hai orang-orang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di atas suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian keraskan suara memanggil dia sebagaimana kalian memanggil kawan-kawan kalian. Tadi adab umum, sekarang adab khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yarfa'al mukhatib lahu, ketika berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan angkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari suaranya. Dan ketika berbicara pun kecilkan suara, tidak boleh mengangkat suara. Dengan ucapan yang lemah lembut, dengan adab, pengagungan, penghormatan. Ya, jangan sampai seperti kita berbicara kepada sesama kawan kita. Tapi harus bedakan mana ucapan kita kepada Rasul, mana ucapan kita kepada orang berilmu, mana ucapan kita kepada orang tidak berilmu. Karena dia punya hak, wajib mengimaninya, wajib mencintainya, bahkan tidak sempurna iman tanpanya. Nah, kalau kita tidak laksanakan adab ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah bahaya. Apa itu? Akibatnya amal kita akan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla dan kita tidak merasa amal kita dihancurkan. Dan tentunya adab terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam ini merupakan sebab mendapatkan pahala dan sebab amalan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka wahai yang masih teriak-teriak ketika berzikir, wahai yang masih teriak-teriak ketika bersolawat, apakah ia adab seperti ini para sahabat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Orang yang paling mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, innal ladzina yaghudduna aswatum 'inda Rasulillah. Orang-orang yang merendahkan, mengecilkan suaranya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pujian dari Allah bagi orang-orang yang mengecilkan suaranya, merendahkan suaranya ketika berbicara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang-orang yang diuji hatinya dengan ketakwaan. Maka muncullah hasilnya hati mereka adalah hati yang bertakwa. Karena ingat, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Praktiknya pada anggota badan. Dan Allah Azza wa Jalla janjikan mereka, orang-orang yang mengecilkan suaranya ini di hadapan Rasul, mereka mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Akan hilang segala keburukan dan segala dikhawatirkan. Mereka dapatkan pahala yang besar, yang tidak ada yang tahu bagaimana sifatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pahala yang besar, di sini ada suatu mahbub yang kita cintai. Dan ini dalil bahwasanya Allah Azza wa Jalla menguji hati seorang hamba. Dengan apa diuji? Dengan perintah maupun larangan. Siapa yang tetap di atas perintah Allah, mengikuti keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, segera melaksanakannya, dikedepankan di atas hawa nafsunya, dikedepankan di atas seluruh keinginan manusia, maka ini adalah hati yang layak untuk mendapatkan ketakwaan, peringkat ketakwaan dan predikat takwa. Ya. Hatinya layak dikatakan hati yang bertakwa. Dan hatinya tidak layak kecuali untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari beberapa ayat ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, faedah yang pertama adalah tidak boleh seorang muslim mengedepankan pendapat seorang syekh, seorang guru, seorang alim di atas kitab Allah dan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada pendapat, tidak ada ijtihad
apabila sudah jelas dalil Al-Quran maupun Sunnah. Idza warada al-athar batala an-nazar. Kalau sudah datang dalil, maka batal pandangan-pandangan manusia. Harus kalam Allah dan kalam Rasul dia yang paling dikedepankan. Maka lihat Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, idza wajadtum qawli yukhaliful kitab yukhalifu sunnah. Apabila kalian temukan ucapanku menyelisih sunnah Rasulullah SAW yang sahih, fadribu qawli ardul haid, lemparlah perkataanku di belakang tembok. Maka la ijtihada fi muqabalatin nusus, tidak ada ijtihad kalau sudah ada dalil. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla telah mencabut Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak bisa berbicara dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mengecilkan suara kita. Maka sekarang, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut di tengah-tengah kita, atau disebut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah kita, wajib kita beradab terhadap hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, terhadap nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita tertawa, jangan kita mengangkat suara, jangan kita memperolok-olok sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikhawatirkan amalan kita akan hancur, rusak, ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, demikian juga orang-orang mendatangi Masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan mengangkat suara di sana, kecuali untuk memberikan pelajaran, atau khutbah, atau azan, atau iqamah. Kenapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada di kota Madinah, ada di dalam kamar Aisyah radhiyallahu anha. Maka jangan angkat suara di tempat tersebut, jangan berteriak di tempat tersebut. Maka ini adab ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ketika nama Rasul disebut, kecilkan suara kita. Ketika hadis Rasul disebut, muliakan, hormati, jangan ditolak. Jangan diolok-olok hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi memperolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tibalah saatnya sesi yang kedua. Kita kami ingatkan bagi para pemirsa yang sudah tergabung melalui Facebook di Mizan Qudsiyah, kami persilahkan jangan lupa untuk di-share, dibagi sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Dan kami ingatkan bagi para penelpon menjauh dari televisinya, kemudian begitu nyambung langsung diangkat. Jangan berlama-lama, kita buang masa, buang waktu. Ya. Kemudian ya, jangan lupa diinformasikan kepada kawan-kawan, teman-teman, dan menelpon ketika kami persilahkan. Dan ketika kita break, maka hendaklah ditahan teleponnya supaya bisa kita punya kesempatan untuk memberikan jawaban kepada kawan-kawan dan teman-teman yang sudah tergabung di kesempatan pagi yang mulia, pagi yang berbahagia ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita akan angkat sekarang penelpon-penelpon kita yang masuk. Kami persilahkan bagi para pemirsa di 0811 390110. Sekali lagi ya, kami silahkan di 0811 390110 ya, di 0811 390110. Ya, halo. Halo. Ya, dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Sukabumi. Silakan pertanyaannya. Begini Pak Ustaz. Di masjid tempat saya itu kalau mau ada pengajian dakwah, sebelum Ustaz datang itu
Baik, itu saja. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ucapan alhamdulillah itu katanya kan memperberat timbangan ya. Hmm. Kita membaca alhamdulillah itu kan sudah sholat fardu. Hmm. Terus nanti dalam sebelum tidur juga baca alhamdulillah. Hmm. Selain itu apakah kita boleh menambah misalnya 100 kali lagi Hmm. gitu? Nah, ya Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Solo Selatan, Sumbar. Ya, dari Sumbar, silahkan. Sumbar. Iya, silahkan. Yang mau ditanyakan, Pak. Pertama, apa pagi Jumat ini mana yang penting membaca surat Sajadah atau surat Al-Jumat? Yang kedua, setelah sembahyang membaca zikir la ilaha illallah secara mengiling-ilingkan kepala dan setelah itu membaca lagi selawat nariyah. Apa itu ada sunnahnya, Pak? Ditunggu jawabannya. Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Ya, dari mana? Dari Sibolga, silahkan. Saya mau tanya, Pak. Saya itu kalau malam sholat tahajud cuma suruh 3 rakaat. Saya tutup dengan itu Pak, juga itu Pak. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Ya, halo, dari mana? Waalaikumsalam. Dari mana? Dari mana? Jawa Tengah, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di kampung saya ada orang yang diustadkan. Saya Quran dan Sunnah tapi dibenci, dibingung belajar Al-Quran Sunnah. Itu hukumnya apa, Ustaz? Baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Lampung, Ustaz. Silakan pertanyaannya. Mau nanya, Ustaz, apa hukumnya membaca hadis dilakukan sebagaimana kita membaca Al-Quran? Terima kasih, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Banyumas, Jawa Tengah, silahkan Banyumas. ya. Mau nanya, Tan. Iya. Saya mendapat WA dari teman yang bunyinya itu zikir malam apabila terbangun dari tidur, yang bunyinya begini, Tan. La ilaha wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Nah, apakah yang seperti itu bisa diamalkan? Baik, ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Sumbar. Dari Sumbar, silakan pertanyaannya. Ini mau ketika menjawab azan, ketika muazin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, apakah kita membaca wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan begitu juga ketika wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Apakah kita menjawabnya seperti yang tadi wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Billahi robba wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Saya dari Sulawesi. Silakan pertanyaannya. Saya ini baru belajar Sunda. Alhamdulillah. Sebelum saya tahu saya sering juga berjamaah di masjid.
Hmm. Tapi setelah saya tahu bahwa eh, sholat di belakang orang yang masih melakukan kesyirikan itu tidak boleh. Hmm. Bagaimana hukumnya Ustaz? Saya sholat di rumah. Itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Kalimantan, Ustaz. Silahkan pertanyaannya. Ya Ustaz, saya kan pernah membaca ayat dan ayat. Hmm. Ayat ini Ustaz, kan ayatnya begini bunyinya. Al-Qadli Iyad berkata dalam kitab Asy-Syifa halaman 477 juz pertama. Imam Abu Mus'ab meriwayatkan dan Imam Malik ini orang-orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi bahwa seharusnya dia dipukul secara keras dan dihujat dan dipenjara dalam jangka waktu yang lama sampai dia tobat karena dia telah menghina Nabi Muhammad SAW. Apakah riwayat itu sahih? Riwayat dari siapa tadi? Dari Al-Qadli Iyad. Al-Qadhi Iyad. Iya. Dan Asy-Syifa Baik. halaman 477. Baik. Ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Baik. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Palembang. Silakan yang dari Palembang. Saya seorang petani di sawah ya. Sedangkan tanahku saya sewa. Hasilnya dijual. Jumlahnya 80 juta. Sedangkan sedangkan hasil bersih 20 juta. Setelah disewa modal, bagaimana zakat itu? Apa 80, apa 20 juta? Pertama Bapak, apa yang ditanam itu? Padi. Oh gitu, padi ya. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ditunggu jawabannya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Baik, kita akan break dulu para pemirsa karena sudah 11 pertanyaan yang masuk. Maka silahkan bersabar ya untuk penelpon berikutnya insyaallah. Baik. Kita akan stop dulu untuk penelpon. Pertanyaan ini pertama, bolehkah kita datang di acara pernikahan walaupun tidak mendapat undangan? Ya nggak boleh. Ya, ini namanya tamu tidak diundang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah memelihara jenggot hukumnya wajib? Wajib, dan itu untuk menyelisih orang-orang luar Islam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh seorang istri di rumah bermakmum kepada imam di masjid saat sholat subuh meskipun rumahnya terhalang oleh beberapa rumah? Ya tidak boleh. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum foto dan masang foto keluarga di ruangan rumah? Siapapun fotonya tetap tidak boleh. Kenapa? Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwarun wala kalbun. Sesungguhnya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada foto makhluk bernyawa maupun anjing. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, bagaimana hukum membantu saudara yang kafir karena dia sakit? Bantu sambil didakwahi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum mengamalkan Yasin Fadilah? Kita katakan ini amalan bid'ah yang dibuat-buat di dalam syariat Islam. Ya, tidak ada mensuruh-suruh mengamalkan surat Yasin itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian bolehkah kita makan dari makanan orang mau mengadakan acara 7 harian? Tidak boleh. Ini acara yang mubtada' yang dibuat-buat dalam syariat, maka makanannya juga tidak boleh dimakan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami ingatkan bagi para pemirsa, para pendengar, penelpon, kita tutup dulu. Ya, karena kita akan jawab yang sudah masuk. Saya punya niat 3 tahun lalu kalau aku punya anak, aku potong 1 ekor kambing. Pertanyaannya bagaimana sebenarnya kita bagikan dagingnya atau kita masak? Kita katakan ya, pertama punya anak itu ya diakikahkan, ya bukan bernazar. Itu cara yang syar'i. Akikahkan, masak, kemudian undang orang makan. Allah ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, ya, bagaimana hukumnya baca puji-pujian sebelum adanya pengajian dari para wanita? Ini adalah amalan mubtada' dibuat-buat dalam agama.
Kemudian yang kedua, bolehkah bacaan alhamdulillah diperbanyak? Boleh, tidak ada masalah. Ya. Alhamdulillah ada zikir muqayyad, alhamdulillah ada zikir mutlak, zikir lepas. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingatkan, ya, afdhalud du'a alhamdulillah. Doa yang paling afdal itu alhamdulillah. Dan alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian di pagi Jumat mana lebih afdal? Pertama kita katakan kalau sholat subuhnya tentu baca as-sajdah kemudian al-insan. Adapun waktu sholat Jumatnya imam membaca, ini imam semua ini yang kita bicarakan. Imam membaca al-Jum'ah kemudian al-Munafiqun. Nah adapun yang bukan imam, bukan yang jadi makmum, maka dia baca suratul Kahfi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum zikir geleng-geleng kepala? Ini adalah menyerupai orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Ini hukumnya adalah bid'ah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian baca salat nariyah. Salat nariyah salawat mubtada', salawat yang dibuat-buat juga, dan di dalamnya ada kesyirikan yang haram hukum kita untuk membacanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sawitir 3 rakaat, 2 rakaat berdiri kemudian 1 rakaat duduk, tidak ada masalah, hukumnya boleh. Atau kita katakan 2 rakaat salam tambah 1 rakaat. Atau 3 sekaligus tanpa tasyahudul awal. Ini juga semuanya boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian di kampung saya di Jawa Tengah, saya sendirian yang ikut Quran dan Sunnah. Dan orang-orang pada membenci saya. Ingat ucapannya Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Ya. Apa kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala? Beliau mengatakan, usluk sabilal huda, jalani jalan hidayah itu. Ya. Wala yadurruka qillatus salik wala tastawhish biqillatis salikin. Jangan merasa kesepian karena sedikitnya yang mengikutinya. Wala taghtar wa iyyaka wa turuqad dhalal, jauhkanlah jalan kesesatan. Wala taghtar bi kathratil halikin, dan jangan kita tertipu dengan banyak yang celaka. Ya. Sabar di atas kebenaran tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dan itulah dia disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi mengatakan badal islamu ghariban. Kami ingatkan bagi para pemirsa, penelpon kita tutup dulu. Kita akan jawab pertanyaan yang sudah masuk. Ya. Nabi katakan badal islamu ghariban. Islam mulainya asing. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali asing. Ya. Wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba, akan kembali asing, dan beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Maka kita katakan bersabar. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana ada orang yang ya membaca hadis seperti membaca Al-Qur'an? Kita katakan ya, membaca hadis tidak boleh seperti Al-Quran karena hadis tidak perlu tajwid. Jangan kita samakan hadis dengan kitabullah azza wa jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa benar zikir ketika bangun tidur la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian mengucapkan Allahumma ghfirli. Nah, kalau azza wa jalla ampuni dosanya atau dia berdoa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan doanya, dan kalau dia berwudu dan salat Allah terima salatnya. Hadis sahih sebagaimana dibawakan dalam Al-Bukhari. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa boleh kita menjawab ucapan muadzin
ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ya, kita mengatakan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita katakan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini diucapkan setelah menjawab atau mendengar muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar rasul yang kedua, bukan setiap kali asyhadu. Adapun setiap kali asyhadu cukup wa ana. Begitu wa ana keempat, wa ana asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukumnya kita sholat di belakang imam yang syirik? Pertama, kita katakan kalau imamnya awam tidak ada masalah. Tapi imamnya alim, tahu tentang kesyirikan tapi tetap memarah satu syirik, ini tidak boleh kita sholat di belakangnya. Ya, solusinya cari musalla yang lain atau masjid yang lain. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian berkaitan dengan ucapan al-qadhiyat, dibawakan dalam kitab Asy-Syifa jilid kedua halaman ya yang 1113. Ya, diriwayatkan dari Imam Malik, barang siapa menyandarkan diri kepada baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlul bait, ya, annahu yudrab durban waji'an, dipukul dengan keras. Ya, maka kita katakan ini adalah bagi orang-orang yang mengaku-ngaku dirinya ahlul bait. Ya, dan ini banyak di kalangan, ya, di zaman now, zaman belakangan ini. Apa motivasinya seperti itu? Dikit-dikit menyandarkan dirinya kepada ahlul bait, matami dunyawiyah, cari dunia, cari panggung, ya, dan yang semisalnya. Maka oleh karena itu yang melihat kitab-kitab tasawuf akan ditemukan banyak sekali orang-orang tasawuf ini menyandarkan diri kepada keluarga Nabi SAW untuk menipu orang. Ya, sebagaimana kitab-kitabnya Rafidhah Syiah penuh juga dengan hal tersebut. Itu mereka jadikan, ahlul bait mereka jadikan sitaran, sebagai tirai mereka untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran busuk mereka. Ya, jadi kita katakan menyandarkan diri kepada ahlul bait itu tidak cukup, ya, tanpa kita mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian saya sewa tanah, kemudian tanam padi, ya. Ya, kami ingatkan bagi para pemirsa, ya, kalau belum kami ingatkan untuk menelpon, jangan dulu menelpon, ya, karena ini akan memutus koneksi kita dengan para pemirsa. Saya sewa tanah, kemudian panen, ya, dapat sekian puluh juta. Akhirnya setelah bersihkan hasilnya tersisa tinggal 20 juta. Apakah ada zakatnya? Pertama kita katakan yang diperintahkan dizakatkan itu adalah zakat padinya, berasnya, bukan zakat uang. Tapi terlanjur kita katakan 20 juta itu berapa ukurannya kalau kita beri beras? Oh, ukurannya bisa 1 ton. Ya, 1000 kintal. Oh, berarti masih wajib zakat. Zakatnya lihat pengairannya. Kalau pakai air hujan, ini 1/10. Kalau pakai air bor, maka ini 1/20. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, sekarang kami persilakan bagi para pemirsa di 0811 390110. Ya. Sekali lagi di 0811 390110. Dan mohon maaf, jangan menggunakan WhatsApp, ya, karena WhatsApp akan terganggu. Silahkan pakai telepon biasa. Ya, halo? Ya, halo? Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Silakan pertanyaannya. Begini, Ustaz. Salam, kita membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, itu apakah boleh kita baca setelah setiap salat fardu? Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, halo. Halo,
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Apakah saya bersalah, Pak Ustaz? Ya, halo, dari mana? Saya berangan-angan atau berandai-andai Ya, pertanyaan yang pertama dulu kita jawab. Ya, kita katakan bahwasanya doa yang tadi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a itu dibaca selesai sholat subuh, bukan dibaca setiap selesai sholat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Di Lampung. Dari Lampung, silahkan. Yang ingin saya tanyakan tentang apa itu Pak Ustaz jawab piton-piton. Apa? Piton-piton orang hamil itu loh. Nah, Piton-piton. 7 bulan. Ah, iya, iya. Baik. Nah, itu dibacakan surat Taubah, surat Yusuf, La ilaha illallah. surat Luqman. Hmm. Itu gimana hukumnya? Terus gimana kalau kita diundang suruh bacain itu? Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama kita katakan bahwasanya inilah dia bid'ah, membuat-buat cara dalam agama yang tidak ada petunjuk dari Nabi SAW dan tidak ada ikrar juga dari Nabi SAW. Ya, maka jangan dilakukan dan jangan didatangi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Provinsi Hati-Hati Pak Ustaz. Ya, silakan pertanyaannya. Halo. Ya, silakan pertanyaannya. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Apa jika kita mengadakan ulang tahun anak-anak dengan membakar lilin Baik. dan bertepuk-tepuk tangan, bersorak-sorak begitu Pak Ustaz, tapi iri dengan doa di dalamnya. Baik, ditunggu jawabannya. Pak Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita katakan ulang tahun ini sendiri adalah taqlidul kuffar, tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir, ini hukumnya haram. Ditambah lagi bakar lilin, tambah lagi tepuk tangan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Ya, halo. Ya, kami ingatkan bagi para pemirsa ketika kami angkat langsung ya jawab supaya jangan kita buang waktu, masih banyak ya saudara-saudara kita di belakang antri untuk menelpon. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Pontianak Ustaz. Silakan pertanyaannya. Begini Ustaz, apakah kita berdosa jika mengingatkan orang tua yang masih melakukan kebid'ahan? Baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita katakan kita dapat pahala mengingatkan orang tua maupun siapapun. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa melihat kemungkaran maka robah dengan tangan. Kalau tidak mampu maka dengan lisan. Kalau tidak mampu maka dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, itu adalah iman yang paling lemah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita ambil dari WhatsApp dulu. Saya tahu hukum riba tapi istri saya tetap hutang di bank. Apa yang saya harus lakukan untuk beli tanah? Syukron. Pertama kita katakan ya kalau tidak dihentikan maka tidak akan berhenti. Maka harus punya sikap tegas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah berdoa dalam sujud dengan bahasa Indonesia? Kita katakan lebih baik berdoa bahasa Indonesia di luar sujud, di luar sholat, jangan dalam sholat. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah mengerjakan sholat sunnah wudu sesudah sholat? Setelah wudu saya batal. Lah, bagaimana wudu kalau ada batal wudunya? Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau membantu orang tua dan keponakan, anak yatim miskin, anak kandung tidak terima menurutnya, itu dia ditelantarkan nanti dosa orang tuanya. Dia akan menuntut orang tuanya di akhirat. Apa yang dikatakannya tidak benar. Orang tua selalu perhatikan dia sejak kecil sampai selesai pendidikannya dia berhasil. Ini pertanyaannya nggak jelas ini. Apakah sama sholat fajar itu dengan sholat qabliyah subuh? Sama, tidak ada bedanya. Sholat 2 rakaat saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tidak ada
yang paling dicintai oleh Allah satu surat kecuali surat Al-Falaq. Kalau bisa jangan tinggalkan surat setiap salat. Kita katakan ya, hadisnya sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, demikian juga Syekh Muqbil rahimahullah, wallahu taala ala wa alam. Dalil baca la ilaha illallah la syarika lahu mulkul hamdulillah wa ala kulli syai'in 10 kali setelah salat subuh dan maghrib. Hadisnya sahih sebagaimana disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Di salat lain hanya 3 kali setelah Allahumma antas salam, setelah Allahumma antas salam. Ini berbeda hukumnya ini, wallahu taala ala wa alam. Nah, bagaimana sikap saya menanggapi ipar saya menyuruh saya ikut mengeluarkan makanan atau dulang untuk zikir? Ya jangan mau. Ini adalah ajakan yang salah, wallahu taala ala wa alam. Bisakah Rabbi ghafirli 2 kali waktu duduk antara 2 sujud? Kita katakan ya diulang-ulangi karena datang dari Nabi Rabbi ghafirli, wallahu taala ala wa alam. Saya melaksanakan tahajud 2 rakaat 4 kali tambah 3 witir. 1 kali salam. Apakah betul? Betul, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Suami punya utang, kalau istrinya minta uang katanya untuk bayar utang, tiap kali minta cuma itu yang dikatakan. Bagaimana? Kita katakan bantu. Kalau utangnya memang benar. Wallahu taala ala wa alam. Kapan waktu berhubungan intim sesuai dengan sunnah? Kita katakan ya, sebagian para ulama mengatakan hari Jumat. Ya, itu hanya waktu yang mulia. Adapun hubungan intim kapan diperlukan, Allah taala ala wa alam. Bagaimana hukum kita ikut asuransi jaminan hari tua? Ini hukumnya adalah ya, hukumnya riba. Di samping itu ada gharar, penipuan di dalamnya, Allah taala ala wa alam. Di kampung saya sholat Jumat 2, ada yang azan 1, ada yang 2. Mana yang dicontohkan oleh Rasul? Kita katakan ini ya sudah kita jawab ini. Ya, maka kita katakan yang bertanya ya silahkan didengar jawabannya. Jangan setelah bertanya pergi. Wallahu taala ala wa alam. Saya kalau sunnah rawatib ya zuhur 4 rakaat sebelum 4 rakaat sudahnya, apakah sudah sesuai dengan tuntunan Nabi? Sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Saya pernah mendengar dari ustaz sunnah lain ada 4 rakaat pada Isya lebih baik dari 4 salat di malam Lailatul Qadar. Apakah dalilnya sahih? Itu salah dengar. Ya, ustadznya tidak mengatakan demikian. Yang benar itu adalah sama dengan 4 rakaat pada malam Qadar. Wallahu taala ala wa alam. Salat tahajud 4 rakaat dengan 2 kali salam, kemudian witir 1 rakaat jadi 5. Sahkah salat saya? Sah. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kami silakan bagi para pemirsa di 0811 390110. Ya, halo. Saya terputus. Silakan diulangi di 0811 390110. Ya, halo. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Riau, Pak. Silakan pertanyaannya. Ini apakah orang junub tuh kalau memberi makan kepada tamu Baik. haram hukumnya, Pak? Baik. Kita katakan bahwasanya tidak ada masalah. Boleh orang junub memberi makan, dia pun makan, tidak ada masalah. Tidak ada dalil yang tidak ada dalil yang mengharamkan atau tidak membolehkan. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Ya, dari mana? Dari Sekayu. Silakan pertanyaannya. Apa boleh sholat di atas kasur? Baik, barakallahu fiik. Kita katakan boleh sholat di atas kasur, tidak ada masalah. Ya, mau sholat di atas udara juga boleh. Ya, Allahu taala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Jambi. Silahkan yang dari Jambi. Nah, pertanyaannya begini Pak Ustadz. Ini kan waktu sholat subuh jadi makmum matbu'ah. Nah, jadi pas imam dapat 2 rakaat, nah, saya ngikuti yang 2 rakaatnya. Itu imam itu salam. Nah, yang jadi pertanyaannya di situ imam duduknya kan Baik. tawaruk, Pak. Baik.
Baik. Apakah saya ikut imam atau saya duduknya duduk istirahat? Baik, barakallahu fikum. Ditunggu jawabannya. Kita katakan bahwasanya ya tidak ada masalah duduk berbeda dengan imam, asal duduk itu mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah menjamak qasar salat maghrib dengan isya di tempat asal sebelum berangkat safar? Ya enggak boleh mengkasar, menjamak boleh sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Baik, lama ini. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Palembang. Silakan pertanyaannya. Kita mengikuti pengajian. Habis pengajian ada doa. Hmm. Apakah kita ikut berdoa juga Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Halo. Ya, dari mana? Dari sekali. Silakan pertanyaannya. Apa hukumnya sunat Rob? Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fiik. Kita katakan pertama bahwasanya habis pengajian tidak ada doa berjamaah, tapi doa kafaratul majelis tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum nonton sinetron ini perbuatan sia-sia? Ya, kalau sampai ada yang membuka aurat maka ini hukumnya haram. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Apakah Halo, dari mana? apakah di Halo, halo. Halo, halo. Halo, dari mana? Baik. Kalau kita ke kantor jaraknya 22 km, apa bisa? Ya, apa bisa kita diperlakukan sebagai safar katanya? Pertama, ya, kita katakan bahwasanya kita keluar dengan tujuan tertentu, ya, yang mana 15 km ke atas, sebagaimana hadits Anas, thalath farasikh, maka Nabi SAW salatnya sudah 2 rakaat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo, dari mana? Dari Kalteng. Dari Kalteng, silakan pertanyaannya. Apakah air yang dirahasiakan akan yang boleh? Ulangin, jangan menjauh dari televisinya ya, suara feedback ini. Apakah air yang dirahasiakan akan yang boleh? Baik, barakallahu fikum. Kita katakan aib yang dirahasiakan, asal bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla maafkan. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ya, Pak Ustadz, kalau kita bayar karyawan umpamanya 45.000, terus kita lebihin 10 umpamanya jadi 55, itu riba enggak? Atau Baik. riba, apa kita kasihkan anaknya atau gimana? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari Klaten. Iya, izin bertanya Ustaz. Hmm. Saya sampai Ustaz. Kenapa? Biasa kami safar Hmm. pesawat. Hmm. Kami terbang dari tragedi Makassar itu kan jam 3 subuh. Hmm. Itu belum masuk waktu subuh kan. Hmm. Terus nanti landingnya di Papua sana itu sudah jam 7. Itu Baik. kita awalkan sholat subuh bagaimana? Sedangkan mau sholat di pesawat ternyata orang Nasrani di kursi itu Ustaz itu. Bagaimana Ustaz kira-kira? Baik, barakallahu fikum. Solusi yang terbaik Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita katakan ya, pertama berkaitan dengan masalah memberikan karyawan gaji lebih, tidak ada masalah. Ini kebaikan kita, tidak ada ribanya seperti ini. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Kemudian kita katakan di pesawat, bagaimana? Tetap sholat di pesawat, tidak ada urusan kita. Ya, justru disinilah orang Islam itu harus izzah, harus menampakkan jati dirinya. Dia tetap melaksanakan ibadah dimanapun dia berada.
Ya, Allah taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya dari pemirsa Facebook, bagaimana gimana seorang, kami stop dulu untuk penelpon. Apabila membaca surat, yang pertama dulu, bagaimana Ustaz seorang menjauh kelompok si B karena si B masih mengamalkan bid'ah, tapi si B sudah tahu kebenaran tapi membenci mengamalkan sunnah. Ya harus dijauhi ya kalau yang seperti itu. Wallahu taala ala wa alam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Apabila membaca surah ya, Al-Kahfi pada malam Jumat tapi belum selesai, dilanjutkan hari Jumat, apa bisa mendapatkan keutamaan? Bisa, selama itu pada waktunya. Apa waktunya? Malam Jumat maupun hari Jumat. Wallahu taala ala wa alam. Baik. Ya, halo. Ya, halo, dari mana? Silakan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan pertanyaannya. Iya. Sudah berapa tahun 2012. Jadi dengan 50 juta itu mau dikasih zakatnya apa bagaimana? Baik, ditunggu jawabannya. Baik, barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullah. Kita katakan bahwasanya uang yang 50 itu masuk ke rekening pemerintah, maka itu ya tidak ada zakatnya karena bukan kita lagi yang punya. Kecuali kalau di rekening pribadi kita, baru kita wajib zakatkan. Allah ta'ala ala wa alam. Zikir apa yang dibaca selesai sholat sunnah? Tidak ada zikir selesai sholat sunnah. Tapi kalau selesai duha, berdoa kepada Allah dengan doa Nabi SAW, Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wallahu ta'ala ala wa alam. Gaji dari pemerintah menarik pajak rakyat, apa saya berdosa? Pertama, kalau kita kerjaannya halal tidak ada masalah. Ya, kalau pekerjaan kita halal tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Kepulauan Riau. Silakan pertanyaannya. Ini Pak mau tanya, kalau seandainya kita ini kan dalam bertepatan dengan kenduri, bertepatan dengan Maulid Nabi, terus diadakan kenduri yang dengan tujuan untuk memberi orang makan, apakah itu termasuk bid'ah, Pak? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Halo. Ya, halo, dari mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, dari mana? Dari Batu Sangkar. Silakan yang dari Batu Sangkar. Ini yang saya tanyakan Ustaz. Kita beli air galon. Terus ada kembalian 2.500 kita bilang ambil aja lah. Gimana itu Ustaz? Baik. Ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Halo. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Di daerah mana di Malaysia? Di Pahang Ustaz. Pahang. Silakan pertanyaannya. Ada dari Kuanggorong. Iya, silakan. Yang saya tanyakan Ustaz, di sini ada seorang Ustaz kan yang bilang Nabi pernah bilang bapakmu dan bapakku di neraka. Namun ada seorang Ustaz bilang dari Al-Quran itu Allah tidak akan menghukum seorang hamba diutusnya Rasul gitu Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya. Kekuatan pada dalil dari hadis atau Al-Quran. Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan jawab. Pertama berkaitan dengan bertepatan maulid kita buat kenduri ngasih orang-orang makan. Pertama, kalau tujuan kita juga maulid maka sama saja, ya, itu tetap kena dengan amalan bid'ah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Yang kedua, kita beli air galon, ada kembalian, kita berikan yang punya, tidak ada masalah. Itu kemurahan hati kita, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua,
dikatakan Allah tidak akan menyiksa suatu kaum sehingga diutus utusan. Dan Nabi SAW mengatakan bapakku dan bapakmu di neraka. Yang paling paham ayat itu Rasul SAW, bukan Ustadz. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah sebelum subuh? Lebih utama mana? Ya jelas, yang lebih utama itu sunnah sebelum subuh. Kalau sudah masuk waktu fajar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Adakah batas sabar suami miskin hidup bersama istri durhaka? Keluarganya kaya dan merasa selalu benar. Kita katakan tidak ada batasan sabar. Selama masih bisa menahan silahkan. Kalau nggak bisa tinggalkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Di hari Jumat apakah tetap baca zikir pagi petang? Apa yang menghalangi kita untuk tidak berzikir? Tidak ada menghalangi kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Imam selalu baca doa kunut tapi saya tidak pernah ikut. Suatu hari imam lupa kunut, dia sujud sahwi. Silahkan ikut sujud sahwi, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Orang tua tetap mengurus anak kandung sampai berhasil pendidikannya. Apakah dosa orang tua yang hubungan dengan orang tuanya membantu bapaknya, keponakannya yatim miskin? Namanya orang membantu maka tidak ada dosa. Asal yang dibantu taat kepada Allah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa beda syuruk dengan duha? Tidak ada bedanya. Sebagian para ulama tidak membedakan antara syuruk dengan sholat duha. Apa beda hadits dhaif dan hadits dhaif jiddan? Kita katakan kalau dhaif ini ketika kumpul riwayat dhaif yang lainnya bisa naik derajat menjadi hasan. Adapun dhaif jiddan maka tidak bisa. Dan perawinya kelas kelemahannya lebih keras dhaif jiddan ketimbang dhaif. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, demikian yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Karena pukul 8 waktu Indonesia Tengah ada lagi kajian. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. InsyaAllah kita lanjutkan ba'dal maghrib. Demikian juga besok subuh. Simpan pertanyaan-pertanyaan belum terjawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.